Alhamdulillah jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam satu pertemuan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk hadir di masjid. Satu karunia yang luar biasa. Karena tidak semua orang dimudahkan langkahnya ke masjid, khususnya waktu subuh. Di mana waktu subuh inilah waktu yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya salat subuh berjamaah seperti salat sunnah satu malam. Kemudian waktu subuh ini waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Maka beruntunglah orang-orang yang diringankan untuk bangun dan berangkat ke masjid pada sholat subuh berjamaah. Apalagi yang sebelumnya bisa melaksanakan sholat tahajud. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang bisa sholat subuh berjamaah. Kalau maghrib ramai orang munafik, bisa juga. Tapi subuh tidak ada satupun yang bangun. Ini satu kebahagiaan buat kita yang dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah. Maka perjuangannya pun ya lebih berat ketimbang sholat maghrib. Pada jemaah sekalian, pagi hari ini saya akan sedikit bahas tentang ziaratul kubur atau ziarah kubur. Ziarah artinya mengunjungi, zara yazuru ziaratan. Ziarah ini jemaah sekalian, satu sisi ada orang yang sangat menyenanginya, ada satu sisi ada orang yang sangat menghindarinya. Yang senang ziarah terus, betul nggak? Kemana-mana ziarah. Tapi sebaliknya yang menghindari, sangat menghindari, saya nggak pernah ziarah. Bagaimanakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Ya, pandangan beliau ataupun apa yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya dalam masalah ziarah kubur ini. Jemaah sekalian, di dalam kitab ini yang dikarang oleh Al-Ustaz Said Sabiq rahimahullah ta'ala, beliau menulis qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ziyaratul kubur mustahabbatun lirrijal. Ziarah kubur itu mustahab, kalau bahasa yang mudahnya sunnah bagi laki-laki. Jadi hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Lima rawahu Ahmad wa Muslim wa ashabus sunan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan ashabus sunan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhir." Yang artinya kurang lebih Rasulullah bersabda, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur ini mengingatkanmu kepada kehidupan akhirat. Jadi jemaah sekalian, pada awal-awal Islam ziarah kubur ini diharamkan, Nabi melarang. Karena pada awal-awal Islam orang ziarah kubur itu bukan mendoakan orang yang ada dalam kubur, justru mereka minta doa kepada orang yang ada dalam kubur. Jadi di masa-masa itu kuburan itu menjadi tempat untuk meminta.
tempat untuk bersandar, tempat untuk mengadu. Maka awal-awal Islam ziarah ini tidak diperkenankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah Rasulullah memberikan bimbingan bagaimana cara ziarah sesuai sunnah, setelah itu Rasulullah mengatakan fazuruha, maka berziarahlah kalian. Karena ziarah kubur ini akan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Sebagaimana orang ziarah juga ke tempat-tempat yang lain, dia akan mengingatkan kepada kehidupan yang lain juga. Misalnya, orang ziarah ke mall, tempat-tempat hiburan, itu ingatnya dunia, gak akan ingat akhirat. Nah, ziarah kubur ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Ada masanya kita akan seperti orang-orang yang kita ziarahi, masuk ke dalam kuburan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tip, memberikan kaifiat bagaimana ziarah kubur, agar ziarah kubur ini ziarah yang bermanfaat buat kita. Kemudian jemaah sekalian, di sini terangkan sifatuz ziarah. Sifatuz ziarah, sifat-sifat ziarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis an Buraidah radhiyallahu anhu, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-makabir ay yaqula qailuhum Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Antum farduna wa nahnu lakum tab'a wa nas'alullaha lana wa lakum al-'afiyah. Rawahu Ahmad wa Muslim wa ghairuhuma. Di sini jemaah sekalian, dalam hadis ini diterangkan bahwasanya Nabi mengajarkan apabila para sahabat ini keluar ke kuburan, ke tempat pekuburan, maka hendaknya berkata ketika akan masuk ke dalam kuburan itu, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Kurang lebih artinya keselamatlah bagi kalian para penghuni alam barzah ini dari kalangan mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami juga akan bertemu dengan kalian. Antum faratuna, engkau lebih dulu dari kami. Wa nahnu taba'an lakum. Wa nahnu lakum tab', dan kami akan mengikuti. Wa nas'alullaha lana wa lakum al-'afiyah. Kami minta kepada Allah keselamatan bagimu dan bagi kami. Ini kurang lebih artinya secara bebas seperti itu. Jadi ya sekalian, ketika kita mau masuk kuburan, kaifiat yang pertama adalah bukan asal masuk, tapi sebelum masuk kita salam dulu, mengucapkan salam kepada ahlul kubur. Dan ini ahlul kubur jemaah sekalian, dengan salam dari kita, doa dari kita, dalam riwayat yang lain ahlul kubur ini gembira karena ada orang yang mendoakan, apalagi kalau orang juga kita kenal. Begitu kita salam, ahlul kubur ini gembira. Ada orang yang datang yang tidak kita kenal mengucapkan Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Artinya orang yang ada dalam kuburan itu, yang mukmin dan muslim, semua mendapatkan doa dari orang ini secara umum. Maka kuburan ini jemaah sekalian, secara umum kuburan siapa saja, yang penting orang mukmin dan muslim. Kalau kita berziarah di kuburan siapapun, ketika memasukinya maka mengucapkan salam. Kemudian jemaah sekalian, pada hadis yang berikutnya dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu kullama kana laylatuha yakhruju min akhir al-layl ila al-baqi' wa yaqul
Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqad. Rawahu Muslim. Pada hadis berikutnya ini jemaah sekalian, hadis dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya setiap kali Nabi di malam-malam bersama Aisyah, jadi Nabi kan isinya badan. Kalau kebetulan gilirannya di malam bersama Aisyah radhiyallahu anha ini, beliau mengatakan di akhir malam Rasulullah ini keluar ke kuburan Baqi. Jadi bapak-bapak sekalian yang sudah haji atau umroh itu bisa lihat kuburan Baqi itu di sebelah timur masjid. Ada kuburan kuno, artinya kuburan ini dari semenjak Nabi sudah ada. Sahabat-sahabat dikubur kurang lebih 10.000 sahabat di kuburan Baqi. Baqi al-Gharqad, dinamakan al-Gharqad. Al-Gharqad itu pohon berduri, karena dulunya di situ banyak pohon berduri yang besar-besar, kemudian ditebang, dijadikan kuburan. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, pada akhir malam ketika Rasulullah giliran malam bersama Aisyah, beliau yakhruju min akhiril laili ila al-Baqi wa yaqul, Nabi akhir malamnya itu pergi ke kuburan Baqi. Dan kemudian Nabi berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Nabi berkata seperti kata-kata yang di awal tadi, kurang lebih seperti ini. Wa ataakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Gharqad. Jadi jemaah sekalian, salah satu sunnah Nabi yang barangkali hampir-hampir jarang kita lakukan adalah ziarah kubur. Mungkin belum tentu setahun sekali kita ziarah kubur. Padahal Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, ini setiap akhir malam bersama Aisyah beliau ziarah kubur, mendoakan orang-orang ahli kubur, terutama kuburan Baqi. Karena kebetulan kuburan Baqi ini letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi atau masjidnya Nabi. Mungkin barangkali satu hari kita bisa laksanakan sunnah ini. Kenapa ya mas kalian? Seperti kata Nabi tadi, bahwa di antara maksud dan tujuan ziarah kubur yang paling utama adalah mendoakan ahli kubur. Dan yang kedua adalah mengingatkan kita akan kematian. Makanya mas sekalian, dalam rangka itu hendaknya kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ziarah kubur ini. Karena teladan yang terbaik dalam hidup kita adalah Rasulullah. Setelah itu para sahabat. Adapun yang terjadi setelah masa itu, al-qurunul mufaddalah, yaitu masa-masa yang mulia, yang dikatakan Nabi kurun yang terbaik, memang terjadi banyak hal. Tetapi yang menjadi rujukan kita adalah masa-masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jamaah sekalian, karena itu hari ini jamaah sekalian akan saya bahas beberapa hal yang berkaitan dengan ini, agar ziarah kubur ini sesuai dengan teladan Nabi dan tidak menyebabkan kita jatuh ke dalam kesalahan, apalagi kemusyrikan. Karena tidak sedikit jamaah sekalian ziarah kubur yang akhirnya bukan mengingatkan akhirat, justru mengingatkan dunia. Karena tidak sedikit orang ziarah kubur supaya laris dagangannya, ya kan? Ziarah kubur supaya dapat jodoh,
ziarah kubur supaya cepat tanahnya laku. Ini urusan dunia, bukan urusan akhirat. Inilah kesalahkaprahan ya, yang harus dibenarkan, diluruskan. Maka hari ini teman sekalian kita akan bahas. Kebetulan dalam kitab ini ada pembahasan mengenai itu. Jangan sekalian, beberapa hal yang hendaknya kita lakukan dan yang hendaknya tidak kita lakukan. Di sini katakan, wa amma ma yaf'alu ba'dhum min man la ilma lahu min at-tamassuh bil adruha wa takbiruha wa takbibiha wa tawaf hawlaha wa huwa min al-bid'ah al-munkar wallati yajibu istinabuha wa yaqumu fa'luha. Jadi teman sekalian, di sini terangkan ada sebahagian daripada apa yang dilakukan oleh orang yang tidak punya ilmu dengan mengusap-usap kuburan, menciumnya, bahkan tawaf di kuburan, maka semua itu adalah bid'ah munkar, bid'ah yang munkar yang harus dijauhi dan haram melakukannya. Mungkin ada sebagian orang yang ke kuburan itu usap-usap, cium-cium, mungkin ada gitu ya. Yang seperti ini adalah bid'ah munkar, bid'ah yang munkar. Karena tidak sedikit sama sekalian yang dikatakan mala ilmalah, yang tidak punya ilmu. Karena ziarahnya tidak pakai ilmu, maka pakainya perasaan. Ketika pakai perasaan, seolah-olah kuburan ini masih ada sangkut pautnya dengan perasaan kita, akhirnya disayang-sayang seperti dia masih ada. Maka tidak seperti itu jemaah sekalian. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama jemaah sekalian, di dalam kuburan ini ada larangan-larangan yang hendaknya kita jauhkan ketika kita ziarah kubur. Nah, ini penting sekali jemaah sekalian. Penting sekali untuk kita perhatikan ketika kita ziarah kubur. Yang pertama adalah khal'un ni'al fil majabir. Kalau tadi yang pertama salam, sebelum kita masuk kita salam dulu. Yang kedua di sini khal'un ni'al, disunnahkan untuk melepas alas kaki, melepas alas kaki. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي بالمقابر بالنعال. Walaupun kebanyakan ahlul ilmi mengatakan tidak mengapa berjalan dengan ni'al, dengan sendal di kuburan, namun secara umum Rasulullah ya, pernah memerintahkan untuk melepas ni'al, untuk melepas sendal. Jadi jemaah sekalian, kenapa sendal di kuburan ini ya, disunnahkan untuk dilepas? Khususnya di sini dikatakan sendal namanya ni'al sabr, sendal yang menunjukkan, kata ulama di sini, wa dzalika anna ni'al sabr min libas ahli tarafuh wa tana'um. Jadi sendal yang menunjukkan kemewahan. Apa tuh sendal mewah ya? Mungkin mereknya merek krokodil ya, atau merek apa tuh? Yang sendal mewah ya, puluhan juta. Sepatu yang apa? Itali gitu ya. Nah yang seperti itu jemaah sekalian disunnahkan untuk dilepas. Tapi kayaknya berat untuk lepas, takut hilang. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa ketika ke kuburan, di sini katakan barang-barang yang mewah itu hendaknya tidak dibawa ke kuburan. Karena itu kata ulama di sini, ya, kata ulama mengatakan karena itu menunjukkan libas ahli tarafuh wa tana'um. Di lain kata, inna makariha dzalika lima fi min khuyala. Kenapa diperintahkan melepas sendal mewah?
karena itu bisa membawa kesombongan. Jadi hendaknya ke kuburan itu dia berpakaian yang sederhana, sendalnya pun yang sederhana, untuk menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat yang enak-enak itu. Maka saya heran kalau sekarang itu ada kuburan, katanya di sana ada kantin, ada tempat-tempat makan, ya, ada tempat istirahat. Wah, ini padahal Rasulullah SAW ketika kuburan, apalagi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika ziarah kubur itu menangis sampai kata-kata air matanya turun di jenggotnya. Sahabatnya bertanya, wahai Utsman, kenapa kau begitu nangis luar biasa di kuburan? Kata Utsman, inilah pintu perjalanan pertama negeri akhirat. Kalau di sini mendapatkan kemudahan, maka sana akan lebih mudah. Tapi kalau di sini dalam kesulitan, maka sana akan lebih sulit lagi. Artinya ketika kita kuburan, ya mas sekalian, tudzakirukumul akhirah, hendaknya mengingatkan kita kepada akhirat. Tapi kalau kuburan yang mewah, di situ ada taman-taman, ada makanan-makanan, pesta pora di situ, kira-kira ingat mati nggak ya? Kayaknya jauh dari ingat kematian. Padahal salah satu tujuan ziarah adalah mengingat kematian. Pada satu masa kita akan masuk ke tanah, menjadi santapan cacitan. Kemudian mas sekalian, فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْمَاشِيَ مِنَ الْخُلْقِ كَالشَّوْكَةِ أَوْ النَّجَاسَةِ انْتَفَتِ الْكَرَاهَةُ. Jadi kata ulama katakan, kalau di kuburan itu ada hal yang merupakan uzur, melepas sendal tadi atau sepatu tadi, seperti banyak najis, banyak duri-duri, maka dibolehkan pakai sendal. Tapi kalau kuburannya bersih, tidak ada duri, tidak ada najis, maka yang terbaik adalah buka sendal. Makanya jangan mahal-mahal supaya nggak mikirin takut hilang. Kayak kita ke masjid, Pak, ke masjid sendal mahal-mahal, sholat itu kurang khusyuk. Sendal mahal taruh rumah, wah hilang nggak? Ya biasa aja ke masjidnya sendal yang kira-kira kalau hilang ikhlas gitu. Kemudian mas sekalian, berikutnya apa lagi di kuburan ini? Tahrimul masajid wassurud 'ala al-makabir, yaitu haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qatallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah memerangi orang Yahudi karena mereka mengambil kuburan para nabi-nabinya sebagai masjid. Jadi orang-orang Yahudi dikutuk oleh Allah karena kuburan nabinya dijadikan masjid. Nah ini kita tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Ini bisa merusak pikiran. Orang menyembah Allah boleh jadi pikirannya juga ke orang ahli kubur di situ. Maka yang terbaik masjid itu ya tidak di dekat-dekat kuburan. Kemudian mas sekalian, ada keterangan berikutnya, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Allah melaknat, Rasulullah melaknat para wanita-wanita ziarah kubur dan yang menjadikannya sebagai masjid dan gemerlap, lampu-lampu. Jangan sekalian, pada hadis yang tadi memberikan bimbingan kepada kita, hendaknya kita tidak sholat masjid ini, maksudnya juga termasuk sujud nih,
di dekat-dekat kuburan ini. Dan ini banyak terjadi juga di Indonesia, kuburan-kuburan yang dibangun di daerah kuburan, masjid yang dibangun di tengah kuburan atau di pinggir-pinggir kuburan. Ini sebetulnya kebiasaan orang Yahudi yang seharusnya tidak kita lakukan. Agak jauh lah ya. Ada satu tradisi memang di zaman-zaman dulu, kadang-kadang orang kubur itu dekat masjid, sehingga susah. Saya lihat ada satu masjid di daerah mana, Condet atau mana gitu, kalau nggak salah Condet. Mungkin dulunya itu kuburan, tapi lama-lama ada masjid kecil, musola kecil, lama-lama jadi melebar. Jadi sebagian kuburan ada dalam masjid. Nah ini kacau nih ya. Jadi saya pernah lihat, ini gimana nih? Ini musola pinggir-pinggirnya ada kuburan, depannya. Ya ini salah dari awalnya. Maka kuburan itu hendaknya seperti Masjid Nabawi itu jauh. Al-Baqi Al-Gharqad ini satu pemakaman khusus kuburan. Dan ini salah satu jamaah sekalian hal yang perlu difikirkan oleh manusia. Kenapa? Karena salah satu yang tidak terfikirkan dengan serius itu kuburan. Orang serius tidak memikirkan wakaf masjid, wakaf musola, wakaf pesantren, tapi jarang yang serius memikirkan wakaf kuburan. Sehingga kita sendiri kesulitan, khususnya daerah kita aja lah. Kuburan Jawa itu katanya sudah full book, sudah penuh ini. Ini wakaf kuburan penting kan? Karena kuburan kaum muslimin ini menjadi tempat di mana orang-orang Islam dikubur, menyatu sesama kaum muslimin. Dan ini sunnahnya di situ, bukan kuburan itu berada di rumah masing-masing. Kalau di daerah Mamak, daerah Pasundan itu masih ada yang kuburnya di pinggir rumahnya masing-masing. Ini sebetulnya satu hal yang tidak dianjurkan. Dianjurkan dalam kuburan, wakaf kuburan, supaya ketika ada peziarah datang, dia juga mendapatkan doa dari orang yang hadir, yang ziarah tersebut. Kemudian maksudnya yang berikutnya di antara hal-hal yang hendaknya kita tidak lakukan adalah karahiyatul dzabh 'indal qabr. Dimakruhkannya memotong hewan di kuburan. Nah syari'u 'anil dzabh 'indal qabri tajannuban lima kanat fa'aluhu al-jahiliyah wa bu'dan 'an tafakhur al-mubah. Kama qala Rasul la aqra fil Islam. Jadi dilarang oleh syariat memotong di kuburan, memotong hewan maksudnya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu diceritakan di sini, ada orang dermawan, orang yang dulu pada masa hidupnya itu suka motong hewan, memberikan misalnya selamatan kepada tetangga, saudara, bagi-bagi. Setelah meninggal oleh keluarganya ataupun oleh pengikutnya, mereka potong hewan di situ. Alasannya melanjutkan kebiasaan yang mati di situ. Dia orang yang suka dermawan dan lain-lain. Nah ini dilarang ya sekali. Kata Nabi la aqra fil Islam. Tidak boleh memotong di kuburan. Jamaah sekalian, tradisi jahiliyah ini juga masih ada di daerah kita. Tapi mungkin bentuknya bukan motong. Saya lihat sih ada beberapa tradisi makan di kuburan. Apa namanya itu tradisi itu? Apa namanya? Sedekah kuburan. Apa Pak Men? Ya, sedekah kuburan. Ya, sedekah namanya. Ini jemaah sekalian, ini menjauhkan orang dari pikiran kematian, pesta di kuburan. Ini memotong termasuk yang dilarang. Kemudian berikutnya an-nahyu 'anil julus 'alal qabri wal istina' ilahi wal
di atas kubur, bersender dan kemudian berjalan di atas kubur. La yahillul qu'udu 'ala al-qabri wala al-istinad ilaih wala al-mashi ila alaih. Lima rahu Amr ibn Hazm ra'ani Rasulullah SAW mutakiyan ala qabr faqala la tu'di sahiba hadzal qabr atau la tu'di. Kemudian kata Nabi, la ayyajlis ahadukum ala jamrah fa tuhriku thiyabahu fa takhallasu ila jaladi khairun lahu an yajlis ala qabri khairun lahu min an yajlis ala qabri. Rawahu Ahmad wa Muslim, Abu Dawud, wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi ini jemaah sekalian, satu hari ada sahabat namanya Amr ibn Hazm. Dia sedang nyender di kuburan. Nabi melihat, lalu kata Nabi, la tu'zi sahibah hadzal qabr. Jangan kamu siksa orang yang ada di kubur ini. Kemudian kata Nabi, kalau kamu duduk di atas bara api, kemudian kebakar tubuhmu, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Ini hati-hatinya Mas sekalian. Kita kan suka lihat tuh di kuburan orang enak-enak aja apa? Duduk-duduk, leha-leha di kuburan. Bahkan tidak sedikit kuburan di Jakarta tempat apa? Wisata tempat pacaran apa ya? Masya Allah. Bawahnya ada mayat, di atasnya maksiat. Ini yang Mas ya. Kita tidak boleh duduk lama-lama. Apa namanya duduk di situ? Namun demikian, wa madhhabul jumhur anna dzalika makruh. Yang dimaksud di sini, ya, larangan Nabi tadi duduk, sebahagian jumhur mengatakan hukumnya makruh. Secara umum tidak boleh, tapi ada istisna, ya, ada pengecualian. Maka jumhur mengatakan ya, hukumnya makruh. Kalau kita yang terbaik, jangan duduk di atas kuburan. Ya, berdoa, tidak duduk-duduk di situ. Walaupun di sini ada khilaf. Kedua jamaah sekalian, begitu juga jalan di atas kuburan. Maksudnya gimana? Ya menginjak-injak kuburan itu, menginjak-injak kuburan tersebut. Ada satu hadis tentang ini. Naha an tujassasal qubur wa ayyuktaba 'alaiha wa ayyubna 'alaiha wa an tuta. Jadi sebaiknya kalau ada orang ingin wakaf kuburan atau ingin menyediakan tanah untuk kuburan itu ada jalan di sela-selanya, supaya orang itu ketika ziarah kubur tidak injek-injek apa? Kuburan. Jangan kuburan semuanya, terpaksa orang jadi menginjak. Ya sebaiknya ada jalan setapak lah. Kalau di sawah itu apa? Ada galengan gitu ya. Ada galengan ya, sehingga kuburan ini terjaga dari terinjak-injak. Jadi maksudnya ketika kita ziarah kubur, bagaimana reaksi orang yang ada dalam kubur? Yang di kuburan itu gimana? Nah ini ada satu hadis. Hadis ini ada dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam satu bab al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, wahia hal ta'riful amwatu ziyaratul ahya wa salamuhum am la? Apakah orang yang mati itu tahu enggak terhadap orang yang ziarah, yang hidup di ziarah ini dia tahu tidak? Qala Ibnu Abdul Bar, thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala.
ada satu riwayat dari Nabi berkata, bersabda, "Ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fa yusallimu alaihi illa raddahu Allah alaihi ruha hatta yurda alaihi salam." Dan banyak hadis-hadis lainnya. Saya baca satu hadis saja. Di sini katakan, tidaklah seorang muslim berjalan di kuburan, maksudnya berziarah di kuburan saudaranya yang dia tahu di dunia, kemudian dia salam, "Assalamualaikum ya dar kaum mukminin, assalamualaikum ya," misalnya dia fulan, illa raddahu Allah alaihi ruha, kecuali Allah kembalikan ruhnya kemudian menjawab salam itu. Jadi dalam hadis ini, kalau ada orang ziarah kubur, orang yang berziarah itu tahu siapa yang berziarah. Misalnya bapak kita udah almarhum, kita ziarah, maka salam kita, "Assalamualaikum ya abi," maka ruh bapak kita dikembalikan untuk menjawab salam. Sebagaimana Rasulullah seperti itu. Ketika orang salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab salam. Tapi sifatnya rohani, maknawi, jemaah sekalian. Jangan berharap kita mendengar jawabannya. Kita yakin bahwa mereka mendapatkan manfaat dari salam kita. Makanya jemaah sekalian, saya pribadi, kalau pulang kampung, saya sempatkan untuk ziarah kubur bapak saya, berdoa. Nanti jemaah sekalian, ketika kita mati juga begitu, kita berharap anak kita mendoakan, ziarah kubur, mendoakan. Maka jemaah sekalian, kesempatan kita yang kebetulan yang masih hidup dan bapak kita sudah meninggal atau ibu kita sudah meninggal, maka ziarah kubur ini salah satu ya kesempatan berbakti. Walaupun doa itu bisa dari mana saja, tapi kalau hadis ini mengatakan ketika kita ziarah kubur seseorang, maka orang tersebut mengetahui, oh itu anak saya ziarah. Ini kitab yang lebih membahas masalah ini, kitabnya namanya Ar-Ruh. Ini kitabnya banyak isi tentang persoalan kuburan, arwah. Dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini salah satu murid utama dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau banyak sekali mengarang kitab, salah satunya kitab Ar-Ruh. Kemudian mas sekalian, berikutnya adalah tadi sudah banyak. Jadi apa namanya bab yang barusan ini yang kita baca, hadis mengenai tentang duduk di kuburan. Kemudian jemaah sekalian, wad'ul jari' al-qabr. Ketika kita berziarah, apakah kita perlu meletakkan pelapak kurma atau bunga-bunga di kuburan? Sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah, ada satu riwayat an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyyan marra ala qabrayn faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma hadha fakana yastanzih min al-bawl wa amma hadha fakana yamshi bin namimah. Thumma da'a bi'asibi radbin fashaqqahu bi'ithnain thumma ghaza ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan faqala la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yabsa. Jadi kira-kira begini Pak, satu hari kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi lewat satu kuburan, lalu Nabi mengambil pelapak kurma, dibelah dua, kemudian diletakkan di dua kuburan. Kata Nabi, dua orang dalam kubur ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar, tapi mereka disiksa yang satu karena kalau kencing tidak sempurna ceboknya.
Dosa kecil, kencing nggak beres sebab nggak suci, nggak tohar. Dan yang satunya lagi, mereka sering berjalan an-namimah, keliling-keliling antar manusia, mereka mengadu domba. Jadi bahasa kita mungkin provokator lah kurang lebih begitu, membuat orang bermusuhan disebabkan kata-katanya dia. Ini bisnis dalam kubur. Maka Nabi meletakkan telapak kurma tadi di atas dua kuburan itu sambil berkata, semoga Allah ringankan siksa keduanya selama telapak kurma ini belum kering. Nah, ini ada bab di sini, apakah hal itu bisa dilakukan oleh selain Nabi? Maka di sini diwakilkan bahwasanya ini khusus untuk Nabi saja. Kenapa? Wa hadha huwa alladhi fahimahu ashabu Rasulillah SAW idza lam yunqal an ahadin minhum annahu wada'a jaridan wal azhara ala qabrin sawir ala qabrin. Jadi meletakkan telapak kurma tadi difahami oleh para sahabat itu adalah salah satu keistimewaan Nabi. Tidak difahami meletakkan telapak kurma itu bagian dari yang dianjurkan, karena tidak dinukil satupun riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat ketika ziarah kubur itu meletakkan itu. Jadi kalau seandainya Nabi memerintahkan, pasti sahabat juga melaksanakan. Dalam pemahaman para sahabat, yang seperti itu adalah khusus dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita tidak. Ini dengan sekalian, ya, itu bisa. Ya mungkin kalau sekarang bentuknya bukan kelapa kurma, karena di Indonesia ada kelapa kurma, mungkin kelapa-kelapa yang lain atau. Tapi seperti itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kemudian teman sekalian, apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah an-nahyu an sabbil amwat. Ketika kita ziarah atau ketika kita membicarakan orang yang sudah mati, maka dilarang mencaci maki orang yang sudah mati. La yahillu sabbul amwatil muslimin wala dzikru masawihim. Tidak halal mencaci maki orang yang mati dari kalangan kaum muslimin dan juga menceritakan keburukan-keburukannya. Karena ada hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah la tasubbul amwat wa innahum qad afdhaw ila ma qaddamu. Jangan sekalian mencaci maki para orang-orang yang mati, karena mereka telah sampai kepada apa yang mereka telah lakukan. Mereka telah diberitahu amal-amal mereka. Namun di sini katakan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi sanadin dhaif. Ada salah satu sanadnya yang dhaif. Ada satu hadis yang sanadnya ada yang dhaif tetapi bisa diambil manfaatnya. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati. Kemudian tahanlah dari menceritakan keburukan-keburukan. Namun jangan sekalian, ada istisna di sini. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Amal muslimun al-mal'una bi fiskin aw bid'atin aw amalin fasidin fa innahu yubah dzikru masawihim idza kana fi maslahatin tadu ilaih. Kana yakuna litahdhir min halihim wa tanfir min qawlihim wa tarkil iktida bihim wa illam takun fihi maslahatun fala yajuz. Kurang lebih begini Pak, kalau orang diceritakan keburukannya nggak boleh. Orang yang sudah meninggal jangan diceritakan keburukannya. Tetapi ada tetapinya nih Pak, kalau orang yang meninggal tadi itu orang yang fasik, ahlul bid'ah, amalnya buruk, maka dibolehkan diceritakan dalam rangka ada kemaslahatan.
agar menjadi peringatan atas orang supaya lari atau meninggalkan perkataan mereka dan meninggalkan mengambil contoh pada mereka. Apabila ada kemaslahatan maka tidak boleh. Maksudnya gini, Pak. Di dalam Quran Allah menceritakan Fir'aun. Apa tujuannya? Ya supaya umat tidak mengikuti apa? Fir'aun. Supaya orang melihat orang ini orang jelek, jangan ikut kayak dia, gitu kan? Jadi begitu juga kalau ada orang misalnya yang perbuatannya jelek, yang dikhawatirkan perbuatan jelek itu akan mempengaruhi pikiran manusia di kemudian hari, maka diperbolehkan untuk diperbincangkan dalam rangka menyelamatkan umat dari kejelekan orang itu. Mungkin pikiran-pikirannya yang sesat, ya. Mungkin perlakuannya yang salah, itu boleh dalam rangka jangan ikuti dia. Apa itu misalnya, ini salah menurut syariat, ini boleh. Kalau di situ ada masalah, tapi kalau nggak ada masalah nggak boleh. Kalau hanya sekedar misalnya orang itu dulunya suka ini suka itu, maksiat kecil gitu, kita tahu, sudah tahan, jangan diceritakan. Ini masih banyak babnya jemaah sekalian. Waktunya kayaknya habis banget ya. Udah habis ya. Ini babnya banyak ya. Mungkin barangkali bisa lain kali saya buka untuk sesi pertanyaan aja ya. Ya. Langsung ini masalah makam ini juga sebenarnya. Mungkin ada orang ulama-ulama atau yang mengumpulkannya kan di masjid dengan hiasan segala macam itu. Apa mengumpulkan? Kubur. Oh, kubur. Jadi misalnya di pondok pesantren dia ada masjidnya dihias, ada orang berziarah. Ya, itu apa dia mencontoh? Ustaz? Kan makam Rasul itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sejarahnya bagaimana Ustaz? Penguburan Rasul itu kenapa tidak digabung dengan yang para pejuang tadi Ustaz? Betul. Ya, di sini ada jawabannya mana sih tentang kuburan Nabi yang ada dalam masjid itu. Jadi jemaah sekalian, Nabi itu dikubur di kamarnya. Karena ada satu hadis, di mana ada saya baca kemarin tuh. Di mana hadisnya? Hadis itu mengatakan bahwa Nabi itu dikubur di tempat Nabi itu meninggal. Para Nabi itu dikubur di tempat apa? Para Nabi itu meninggal. Mana hadisnya? Ada hadisnya. Jadi Nabi itu meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kamarnya Aisyah itu letaknya di dekat Raudhah, dekat pengimaman Nabi. Nah, dulunya kamar Aisyah itu tidak di masjid, di pinggir masjid, karena kan masjidnya dulu kecil. Dan masjid zaman dulu, zaman sekarang jangan dibayangkan masjid begini. Masjid zaman dulu atasnya nggak ada atapnya. Masjidnya sederhana sekali. Hanya pinggir-pinggir ada apa namanya, pagar-pagar kelapa kurma, masih berpasir. Dan Nabi ada kamar kecil di pinggir masjid. Disitulah Nabi bersama istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha hidup. Bahkan satu riwayat kalau iktikaf di masjid Nabi itu tangan Aisyah bisa memberikan sorban atau apa yang kebutuhan dari kamarnya. Artinya kamar itu nempel dengan masjid. Dan kamar kecil sekali Pak. Kita bapak-bapak sekalian yang kebetulan punya kamar kecil, jangan kecil hati. Nabi lebih kecil dari kamar kita. Apa contohnya? Nabi kalau sholat malam, kata Rasulullah itu kadang menyentuh tubuh istrinya. Bisa dibayangkan? Berarti kan kamarnya kecil. Bapak-bapak sholat malam insya Allah masih jauh dari istri kan? Ada sejarah khusus. Nabi itu nempel. Nah, karena Nabi meninggal di kamar itu, ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi meninggal dan dikubur di tempat Nabi meninggal, maka disitulah Nabi dikubur bersama sahabat lainnya. Tapi ketika terjadi pelebaran masjid, akhirnya kuburan itu berada dalam masjid. Nah, ini khusus untuk Nabi, Pak. Kita jangan ikut-ikutan, nanti mana sih kalau meninggal jangan ada wasiat.
kubur kubur bersama kaum mukmin. Khusus untuk Nabi, memang kuburan itu berada di tempat meninggalnya Nabi, bukan di masjid. Hanya karena masjid itu dilebarin, akhirnya sekarang berada di dalam masjid. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ya, Bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah ikut pengajian di daerah Depok. Ya. Ada pondok pesantren. Nah, di pengajian itu ada puja-puji di dalam kubur Habib Pak Ustaz. Itu hukumnya gimana ya Pak Ustaz? Dia memakai rebana. Nah, ini. Kira-kira kalau orang rebana tingkat mati nggak? Kira-kira, hah? Orang rebana itu kira-kira tingkat mati nggak? Jadi sekali lagi Pak ya, secara syariat tujuan orang ziarah itu cuma dua. Pertama adalah doa lil mayyit, mendoakan orang ya. Yang kedua zikrul maut, apa? Ingat? Itu dua saja. Selain dari dua itu kita hindari. Yang secara syar'i cuma dua itu. Doa kepada orang yang mati, yang mendoakan orang yang mati, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum. Kalau misalnya susah nggak apa, udah assalamualaikum ya ahlal kubur, udah cukup. Sebetulnya yang betul kayak tadi ya, tapi kadang kan susah. Ingatnya apa ya? Udah assalamualaikum ya ahlal kubur, gampangnya begitu. Yang kedua adalah ingat kematian. Maka perkara-perkara yang akan melupakan kematian, ya jangan di situ, jangan di kuburan. Ya maaf ini ya. Seperti saya katakan tadi, kuburan dibangun mewah. Ya. Ada larangannya Pak, membangun kuburan. Cuma waktunya habis, nanti mungkin lihat larangan bangun kuburan, larangan bangun kubah dan lain-lain. Ya Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa boleh menanam pohon di atas kuburan atau membeli rumput atau menembak kuburan? Coba sekarang bagus pertanyaan. Karena udah ditanya jadi saya jawab ya. Ini ada pertanyaan, judulnya di sini Pak, Bina'ul Kubur. As-Sunnah fi Bina'il Maqabir. Udah bisa nanti? Lagi boleh. Kita As-Sunnah fi Bina'il Maqabir. Sunnah meninggikan kuburan. Jawab sekalian. Minas sunnati ayyurfa al-qabru 'anil ardi qadra shibri liyu'rafa annahu qabrun wa yahrumu raf'uhu ziyadatan 'ala dhalik. Disunnahkan untuk meninggikan kuburan dari tanah sejengkal segini Pak. Liyu'rafa annahu qabrun, agar diketahui bahwa itu kuburan. Wa yahramu ziyadatan 'ala dzalik, dan diharamkan pendidikan lebih dari itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, ya, sami'tu Rasulullah ya'muru bitaswiyatiha. Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dalam satu riwayat lagi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah memerintahkan Ali untuk tidak meninggalkan ketika perang, tidak meninggalkan patung-patung kecuali dihancurkan dan kuburan kecuali diratakan. Namun sebagian riwayat mengatakan bahwa dibolehkan untuk menaikkan tanah kuburan sejengkal, dengan catatan di sini tidak menggunakan semen atau tidak menggunakan bahan-bahan material yang lain. Jadi tanah yang ada di kuburan itu aja. Misalnya kan tanah kuburan kadang-kadang kalau habis gali kan ada lebihnya tuh, karena udah ada masuk jenazah kan, jadi tanahnya lebih tuh. Tanah itu aja yang ditinggikan sekedar apa? 1 jengkal. Kalau tembok dan lainnya ada larangannya di sini. Di macam-macam itu ada larangan. Tapi kalau tanah yang ada di kuburan itu, ya, baik itu tanah lempung, tin istilahnya, atau tanah merah yang ada di situ, diperbolehkan. Namun kalau rata gimana? Rata lebih baik lagi.
Saya kebetulan kuburan di kampung saya, di kampung ayah saya itu alhamdulillah kuburannya hampir semuanya rata, turun-temurun seperti itu. Namun fitnah datang, ya ketika akhir-akhir ini aja ada orang bangun pakai apa namanya itu keramik. Wah itu masya Allah. Pikiran orang dia cinta bapak, cinta ibu yang dalam kubur itu diekspresikan dengan membangun apa? Kubur. Padahal orang dalam kubur nggak berharap ini sama sekali. Orang dalam kubur berharap pada doa. Bahkan orang dalam kubur barangkali kalau dia diperlihatkan kuburnya seperti itu sedih. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam satu riwayat ketika beliau akan berkunjung ke kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Imam Nawawi tinggal di Damaskus. Beliau keliling, satu hari beliau akan berziarah ke makam Imam Syafi'i. Tapi begitu lihat makam Imam Syafi'i sudah begitu rupa dengan berbagai macam aksesoris, Imam Nawawi langsung pulang ke Damaskus, tidak mau ziarah ke makam Imam Syafi'i. Bukan beliau tidak suka Imam Syafi'i, Imam Nawawi ini mujtahidul madhab. Jadi kalau Imam Syafi'i nomor 1, Imam Nawawi nomor 2. Orang yang sangat cinta dengan Imam Syafi'i. Tapi kenapa beliau tidak ziarah kepada makam Imam Syafi'i? Bukan karena tidak cinta, karena beliau melihat makam Imam Syafi'i sudah sedemikian rupa, dihias sedemikian rupa. Maka beliau untuk menunjukkan bahwa beliau tidak ridha atau tidak setuju dengan cara seperti itu, beliau langsung pulang, tidak ziarah. Makanya jemaah sekalian, kalau kita cinta pada orang tua kita yang sudah meninggal, misalnya, ya ada baiknya meninggal uang yang mau untuk beli apa? Kijing dan lainnya, udah belikan sembako bagikan ke masyarakat miskin, ya diniatkan ya untuk ibu dan bapak. Nanti bab itu ada babnya, Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh tadi ada bab khusus mengenai bagaimana orang yang hidup itu apakah bisa memberikan manfaat kepada orang yang mati. Insya Allah kali kita bisa bahas karena babnya panjang. Tapi jemaah sekalian, tadi apa namanya yang ditanyakan tadi, kalau sekedar satu jengkal Pak boleh? Pohon dan putih. Oh pohon ya? Pohonnya tinggi kan? Tinggi sekarang. Ya. Kalau mungkin, wallahu a'lam bishawab ya, saya belum bisa jawab itu. Tapi yang saya jawab tadi aja, yang apa namanya meninggikan kuburan selama belum 1 jengkal masih diperbolehkan dari tanah yang ada di situ, supaya ketahuan bahwa itu kuburan. Kalau lagi model Pak putih semua. Ya, mungkin saya lihat model yang kurang bagus lagi. Apa namanya dibangun pakai apa? Keramik dan lain-lainnya. Masya Allah. Saya sendiri udah wasiat pada anak-anak saya, kalau saya meninggal nanti perlakukanlah kuburan saya sebagaimana Nabi memperlakukan kuburan sahabat-sahabat. Karena Nabi dan sahabat teladan yang paling utama kita. Jangan pakai teladan yang lain selama teladan yang lain itu menyalahi teladan Rasul. Teladan utama Nabi dan sahabat. Pasti yang dilakukan Nabi yang terbaik. Pasti yang terbaik. Maka kalau kita lihat di kuburan sahabat Hamzah, kira-kira Nabi cinta nggak dengan sahabat Hamzah? Kira-kira cinta nggak? Wah, sahabat Hamzah ini paman Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Beliau syahid dalam perang Uhud. Beliau dibunuh oleh seorang budak namanya apa? Wahsy. Akhirnya Wahsy ini masuk Islam. Wahsy ini diperintahkan hidup untuk bunuh Hamzah. Akhirnya masuk Islam. Tetapi jamaah sekalian, setelah Wahsy masuk Islam, Nabi pesan pada Wahsy, ya kamu sudah kira-kira sudah jadi saudara saya seiman. Tapi mohon kamu jangan menampakkan wajahmu di depan. Jadi kalau misalnya Nabi ada taklim, kamu jangan di depan, di belakang. Kenapa? Karena Nabi belum bisa melupakan pamannya yang dibunuh oleh Wahsy. Jadi Nabi khawatir melihat wajah Wahsy itu timbul apa?
Bukan dalam kenangan buruk ya. Nah ini menunjukkan apa? Nabi itu sangat cinta pada pamannya. Karena Hamzah ini jemaah sekalian, dalam satu riwayat masuk Islam bersama Umar pada tahun kelima kalau tidak salah nubuah, dari doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi Umar wa Hamzah. Ya Allah muliakan Islam dengan Umar dan Hamzah. Masuk Islam. Tapi coba Bapak Ibu yang umrah lihat kuburan Hamzah di Bukit Uhud, di bawah lembah Uhud ya. Pak Anwar ya, kuburannya sangat sederhana. Apalagi kalau ke Baki, kuburannya begini saja. Maka kita jemaah sekalian ya, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama kita adalah Rasulullah. Kemudian para sahabat-sahabat. Itulah teladan utama. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Karena waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Pembahasan masih banyak sebetulnya. Ya, mungkin mudah-mudahan lain kali bisa kita bahas lagi. Ya. Ada satu kitab lagi sebenarnya bagus untuk dibaca ya. Nah, judulnya Qaidah Jalilah Fit Tawassul Wasilah. Dan kali kita bahas khususnya yang sekalian yang paling utama menjaga tauhid kita agar jauh dari apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Khususnya ketika kita berziarah kubur, agar ziarah kubur kita ini ziarah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ziarah ini tidak boleh kita hindari sama sekali, atau tidak boleh kita senangi sebegitu senangnya ya. Jadi seperti Nabi aja lah. Nabi ziarah, ya. Hampir malam-malam Nabi ziarah. Jangan kita tinggalkan ziarah juga. Ya. Kita berziarah karena Nabi mencontohkan seperti itu. Ya. Tapi jangan pula berlebihan sehingga akhirnya jatuh ke dalam kemusyrikan. Apalagi ziarah tanpa ilmu, wah ini bahaya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.